pada masa pandemi ini bagaimana sih untuk marketing, apakah dari sosmed ataukah kita langsung terjun ke lapangan untuk menawarkan atau marketing untuk calon customer kita. Menurutnya gimana Bang? Menurut Abang nih untuk saat pandemi ini marketing lebih lebih mana nih? Lebih bagus di sosmed atau kita langsung turun di jalan? Awalnya walaupun tidak masuk pandemi, Iya. tentu kita menyadari bahwasanya sosmed itu lebih banyak penggunanya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semangat pagi. Pagi ini saya akan mau bincang-bincang dengan mahasiswa dari kampus Mercu Buana. Ya, perkenalkan saya Agus Setiono, manajer operasional dari PT Bintang. Ya, bincang-bincang pagi ini kita sharing-sharing aja sih, ngobrol santai ya Mas ya. Bagaimana menyikapi masa pandemi untuk marketing nih. Ya, kebetulan abang-abang kita ini jurusan marketing. Ya, mungkin ya awal perkenalkan dulu abang kita satu ini, silakan Bang. Saya adalah Dodi Pratama tersebut yang sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya kami saya mahasiswa Mercu Buana dari kampus Mercu Buana, jurusan marketing. Jurusan marketing. Oke, Bang. Nama saya Kemar, sama dengan Dodi. Jurusan saya di Mercu Buana itu pemasaran, terutama fokusnya ke marketing. Nah, kita mau sharing-sharing nih dengan milenial kita nih, abang-abang kita nih, bagaimana sih lebih apa ya, menjanjikan pada masa pandemi ini, bagaimana sih untuk marketing, apakah dari sosmed ataukah kita langsung terjun ke lapangan untuk menawarkan atau marketing untuk calon customer kita. Menurutnya gimana Bang? Menurut Abang nih untuk saat pandemi ini marketing lebih mana nih? Lebih bagus di sosmed atau kita langsung turun di jalan? Awalnya walaupun tidak masuk pandemi, Iya. tentu kita menyadari bahwasanya sosmed itu lebih banyak penggunanya, lebih ramai ya, lebih efektif, apalagi masa pandemi yang gerak-gerik kita juga diatur sama pemerintah. Ya, dengan protokol kesehatan agar tidak terluas. Tapi intinya promosi dalam sosmed, media sosial itu sangat dilakukan oleh bisnismen yang sukses sekarang. Banyak bisnismen yang sukses karena dia gencar buat konten, video kreator di medsos mereka, seperti itu. Nah, ini kan kita nih di perusahaan Alidaya, ya, Alidaya Manajemen. Di sini yang biasa orang sebut outsourcing nih. Saya minta dong masukan dari tim milenial kita nih, ya, para mahasiswa jurusan marketing. Bagaimana sih ini kan produk kita nih jasa pelayanan, ya, dari cleaning service, dari security, driver, gardening. Bagaimana sih kita sih lebih memasarkannya, lebih baiknya gimana nih untuk saat ini? Monggo Pak, silakan. Kita sharing ngobrol santai aja nih pagi-pagi ya. Kalau menurut saya sih jasa cleaning service mungkin harus dikedepankan ya, apalagi di masa pandemi ini. Masalah kebersihan nomor satu, mungkin bisa juga ditambah dengan jasa kayak penyemprotan alkohol itu untuk kantor-kantor supaya bersih lah dari virus corona. Mungkin ada tambahan dari Kalau menurut saya jasa outsourcing ini, apalagi sekarang pas pandemi, kita harus gencar di konten. Bagaimana yang saya bilang tadi, bisnismen yang sukses itu mereka membuat konten itu sebagai yang utama. Jadi mereka tidak terlalu fokus sama produknya. Ya tentu detailing atau
product knowledge kita harus kita kuasain. Iya. Akan tetapi kebanyakan mereka sekarang itu lebih fokus, lebih utama di konten. Dan tidak lupa juga kalau misalnya kita bergerak dalam outsourcing yang alih daya ya, ini kita memperbanyak jaringan dan relationship lah kepada ini kita klien-klien kita seperti itu. Jadi lebih intensnya kita ke sosmed ya dengan Iya. konten yang dibuat ya oleh tim kreator ya, lebih menarik lagi ya Mas ya. Oke Bang. Tapi dari sini pastinya kan kita akan mengukur nih kepuasan pelanggan nih. Nah, mengukur kepuasan pelanggan dalam sosmed ini bagaimana sih Bang? Bisa melihatnya gitu loh. Oh, kalau menurut saya mengukur kepuasan pelanggan cara to the point-nya kita kasih kuesioner sama mereka. Oke. Kuesioner, kita kasih pertanyaan-pertanyaan, bagaimana tanggapan mereka, terutama kepada pelanggan dan klien-klien kita, bagaimana pendapat kalian semua tentang produk yang kami salurkan kepada kalian gitu Pak. Oke itu ya. Jadi tetap ya kalau kepuasan pelanggan itu dinomorsatukan ya. Iya, Ya apalagi jasa kan. dari jasa kita atas pelayanan yang kita berikan. Mm-mm. Seperti itu Bang ya. Oke. Jadi masa pandemi ini kita lebih ditingkatkan konten ya, konten di sosmednya Iya. untuk kita marketingnya dari situ ya. Mm-mm. Oke. Ada lagi mungkin yang abang ini udah masuk udah di PT Bintang Karya Sarana nih. Kira-kira gitu loh Bang. Apa sih yang bisa kita buat konten yang lebih baik? Contoh lah Bang. Contoh kecilnya lah seperti apa sih Bang? Biar kita menarik pelanggan kita nih. Yang pertama kita harus kreativitas tanpa batas ya. Kita harus punya ide-ide yang baru, tempat-tempat yang baru, tidak monoton. Itu intinya di ide-ide dan tempat. Jadi kalau misalnya kita mau buat satu konten tentang satu judul, tapi tempatnya berbeda seperti itu, tempatnya berbeda. Dan tidak lupa juga kalau bisa kita menggunakan medsos dalam periklanan produk kita dengan berbayar supaya jaringannya lebih luas kalau berbayar. Saya seperti itu ya. Jadi tetap ada bayarannya ya. Iya. Jadi biar kita meluaskan untuk jaringannya itu. Iya. Karena kita belum punya masa yang banyak. Kecuali kalau kita sudah viral dan punya masa yang banyak, itu mungkin tidak perlu bayar lagi. Oh, jadi diingat harus ada bayarnya juga nih. Iya. Ya, oke. Kira-kira berapa sih Pak kalau untuk kayak gitu tuh biayanya kurang lebih? Berapa sih kira-kira? Yang saya pernah tonton ya Iya. di acara Deddy Corbuzier ya, Iya. dia cuman jualan alat-alat kayak Prio gitu, kuali gitu kan, tapi dia jualannya online. Jadi dia keuntungannya 1 miliar, tapi dia mengiklankan produknya itu 150 juta di medsos. Oh gitu, iya. Bisa seperti itu Bang ya? Bisa jadi jaringannya sampai luar negeri dia dipromosikan oleh medsos. Jadi coba nanti kita buatkan konten yang lebih menarik lagi ya dalam segi apa tadi pekerja cleaning service, security, semuanya lah nanti kita buatkan konten yang lebih menarik. Oke, mungkin terima kasih nih abang-abang sudah memberi inputan kita ya bagaimana kita untuk marketing di jalan untuk sosmed ya, mudah-mudahan ini berharga nih, berguna juga buat tim PT Bintang Karya Sarana untuk lebih intens kontennya dalam pembuatan konten ya Bang ya, untuk mencarikan pelanggan. Oke, itu aja yang pagi ini kita sampaikan bincang-bincang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.